Di tengah kehampaan bumi purba, saat udara belum mengenal napas dan cahaya belum menembus tanah, datanglah satu ruh dari tatanan tertinggi. Ia bukan datang dengan tubuh, tapi dengan getar kesadaran murni. Ruh ini bukan diciptakan, ia dijelmakan oleh kehendak Ar-Raz, Sang Maha Menjadikan, untuk menjadi penjaga awal kesadaran bumi. Ruh itu menyebut dirinya Aevhara. Ia tidak bicara dengan suara, tapi dengan getaran nurani yang bisa dirasakan oleh alam. Ketika Aevhara menyentuh tanah, bebatuan pun bergetar. Saat ia menyentuh udara, langit mulai mengenal gema. Aevhara tidak takut. Ia tahu, ia adalah yang pertama. Tapi Aevhara tidak sendiri lama. Dari gema kesadarannya, muncul percikan-percikan ruh lain. Mereka tidak lahir dari rahim, tapi dari resonansi jiwa yang terpanggil oleh satu frekuensi purba. Itulah awal dari bangsa Lemurian. Jiwa-jiwa ini bukan makhluk biasa. Mereka bukan manusia, bukan pula makhluk astral seperti jin. Mereka adalah cahaya yang berkesadaran, bentuk awal ruh yang menjelma agar bumi mengenal cinta, harmoni, dan tugas penjagaan. Namun, kesadaran tidak langsung sempurna. Mereka belajar. Bumi mengajari mereka rasa berat, ruang, waktu, dan sunyi. Di sanalah Lemurian pertama memahami bahwa hidup bukan sekadar ada, tapi menyadari keberadaan. Dan dari kesadaran itulah lahir kehendak untuk membentuk tatanan, bukan dominasi. Jiwa pertama Lemurian tidak berambisi menjadi penguasa. Mereka hanya ingin menjaga kehendak Ar-Raz di dalam segala hal. Air yang mengalir, batu yang diam, angin yang bebas. Mereka hadir bukan untuk mengubah bumi, tapi menyatu dengannya. Dan dalam sunyi awal itu, dimulailah sejarah paling purba yang pernah ditulis, sejarah bangsa cahaya. Ketika kesadaran telah menetap, jiwa-jiwa Lemurian mulai memanggil bentuk, bukan tubuh dari daging, bukan pula cangkang keras seperti makhluk bumi. Tubuh mereka adalah cahaya padat, terbuat dari vibrasi murni yang dikristalkan oleh kehendak ruhani. Pemanggilan ini bukan sihir, melainkan keharmonisan antara kehendak jiwa dan medan energi bumi. Mereka masuk ke dalam spiral medan plasma, menyatu dengan inti gema semesta, lalu perlahan terbentuklah rupa. Tubuh itu bersinar halus, memantulkan spektrum tak kasat mata, dan mengalirkan niat dalam bentuk gerakan. Mereka tidak mengenal lapar, tidak mengenal usia, dan tak terikat oleh gravitasi kasar. Tubuh cahaya itu disebut Zahira, berarti pembawa wujud kesadaran. Proses ini bukanlah reinkarnasi, tapi penyetelan frekuensi, di mana setiap ruh memilih getaran yang sesuai dengan tugasnya. Ada yang memilih bentuk tinggi menjulang, ada yang kecil berpendar lembut, ada pula yang hampir tak terlihat, menjadi penjaga senyap, dimensi antar. Ketika tubuh telah terbentuk, barulah Lemurian dapat menyentuh alam, berkomunikasi dengan batu, menyanyi dengan angin, dan mencatat sejarah di serat air. Namun, proses ini menuntut kesadaran penuh. Jika ruh tergelincir oleh niat pribadi, tubuh cahaya akan retak dan tidak dapat menampung frekuensi Ar-Raz. Maka mereka belajar bahwa bentuk bukanlah kebanggaan, tapi tanggung jawab. Tubuh bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan untuk menyampaikan kehendak suci. Dan dalam cahaya tubuh itulah, mereka mulai berjalan menapaki dunia baru yang belum mengenal nama. Dunia di mana cahaya bisa disentuh